ada kasus baru. Kasus apa? Kasus pengadaan alat MRI CT scan Kabupaten Padisia rusak dalam 3 bulan. Ini sudah masuk kategori audit investigatif. Kita harus bertindak. Saya Ashifa. Saya Yusuf. Saya Nazon. Kita mulai investigasi. Ini Mochi Mini Alberto, Direktur RSUD Venesia sekaligus kuasa pengguna anggaran. Ia yang dimulai proses pengadaan ini. Nah, ia mengusulkan alat ini ke DPRD dan hampir menggagalkan seluruh tahapan. Kita anggap ini sebagai titik awal penyimpangan. Jadi, kronologinya akhir tahun 2004, Mochi membutuhkan pengadaan MRI CT scan kepada DPRD. Usulan disetujui. Kemudian dia minta penawaran harga untuk HPS hanya kepada satu perusahaan, yaitu PT Verona Bestari. Satu vendor? Itu kan melanggar prosedur. Seharusnya minimal 3 vendor agar ada pembanding. Iya, setuju. Setuju. Tender resmi diumumkan di LPSE Venesia pada 10 Februari 2005. Perusahaan memproses terdiri dari beberapa perusahaan. Pemenangnya siapa? PT Matra dengan nilai kontrak 24,92 miliar. Bukan PT Verona? Bukan, tapi setelah kami lacak, ternyata 2 perusahaan ini berafiliasi. Direkturnya sama? Sama Starfight Geoman. Jadi, Mochi sudah merencanakan pemenang jauh sebelum tender dimulai, yaitu PT Matra. Betul. Agar lebih terstruktur, kita gunakan metode analisis 5W plus 2H untuk membedah kasus ini. Jadi yang pertama, adanya dugaan penyimpangan pengadaan alat kedokteran. Pihak-pihak yang terlibat adalah Mochi Mini Direktur RSUD, Velvet Bloom PPK, Nakula Ketua Pokja, Sadewa anggota Pokja, Starfight Direktur PT Matra, dan Planet Santuy PPHP. Kurun waktu berlangsungnya kasus ini dimulai dari penyusunan anggaran akhir 2004 hingga alat rusak pada Agustus 2005 yang bertempat di Kabupaten Venesia, RSUD Venesia, dan LPSE Venesia sebagai platform tender. Modus operandinya meliputi rekayasa spesifikasi teknis, markup harga, kolusi, dan dugaan suap. Penyebabnya itu tekanan untuk merealisasikan proyek, ditambah kolusi antar pihak yang terlibat. Berapa potensi kerugian negara akan kita hitung bersama-sama setelah bukti-bukti terkumpul. Fokus utama kita itu di how dan how much, karena di sana bukti kerugian negara kita berada. Benar sekali. Tanpa itu, laporan kita tidak memiliki bukti yang kuat. Setuju. Untuk memahami mengapa fraud ini bisa terjadi, kami gunakan teori fraud hexagon. Pressure, ada tekanan untuk menjaga keberlanjutan proyek dan mengakomodasi kepentingan awal. Opportunity, kesempatan terbuka lebar, terutama di tahap penyusunan HPS, evaluasi dan penerimaan barang. Rationalization, pelaku menganggap pelanggaran prosedur bisa ditoleransi. Capability, para aktor memahami sistem pengadaan dan mampu mengendalikan proses. Arrogance, pelaku berani mengabaikan tanda-tanda bahaya karena merasa aman. Collusion, kolusi yang melibatkan banyak pihak, melemahkan kontrol internal. Keenam unsur ini lengkap ada di kasus Venesia. Kita evaluasi juga dengan kerangka TOSO. Pertama, lingkungan kontrol gagal. Tidak ada komitmen terhadap integritas. Dilihat dari sisi penilaian risiko tidak pernah dilakukan. Risiko fraud tidak diidentifikasi sejak awal. Selanjutnya, aktivitas pengendalian dilanggar secara sistematis. HPS dari satu sumber, evaluasi tidak objektif, serta serah terima tanpa uji teknis. Dari sisi informasi dan komunikasi, hanya satu arah. Semua instruksi berasal dari Mochi. Dari segi pemantauan, tidak ada fungsi audit internal yang berjalan. Kesimpulannya, sistem pengendalian internal RSUD Venesia tidak berfungsi sama sekali. Kami melakukan risk-based assessment. 4 titik rawan utama yang menjadi fokus pemeriksaan. Titik pertama, penyusunan HPS. Harga perkiraan sendiri hanya berasal dari satu vendor tanpa pembanding. Titik kedua, proses evaluasi tender. PT Matra diloloskan meskipun dokumen surat dukungan dan pengalaman pekerjaannya meragukan. Titik ketiga, serah terima barang. Tidak ada uji petik teknis atau fungsi saat alat diterima. Titik keempat, aliran dana. Terdapat indikasi penerimaan uang terima kasih atau gratifikasi pada direktur dan PPK. Keempat titik ini membuktikan adanya penyimpangan.
Kami periksa lebih dalam. Kontrol internal RSUD Venesia lemah secara struktural. Pemisahan tugas tidak jelas. Seseorang bisa merangkap beberapa peran dalam satu proses pengadaan. Selain itu, PPHP yang bertugas menerima barang tidak memiliki kompetensi di bidang alat medis. Celah ini dieksploitasi. Barang diterima tanpa pemeriksaan memadai. Jenis fraud yang mungkin terjadi, kolusi, markup, suap, dan pemalsuan dokumen. Semua sudah terbukti di kasus ini. Dari temuan awal, kami susun 4 hipotesis. Hipotesis 1, terjadi kolusi antara Pokja Pengadaan dan PT Matera dalam proses lelang. Hipotesis kedua, terjadi gratifikasi atau suap dari PT Matera kepada pejabat RSUD, termasuk Mochi dan Velvet. Hipotesis ketiga, alat MRI CT scan yang diterima adalah unit rekondisi atau bekas, bukan barang baru. Hipotesis keempat, terdapat kerugian negara akibat pengadaan alat yang tidak layak pakai. Keempat hipotesis ini akan kita uji satu per satu. Kami lakukan test of control di setiap tahap pengadaan, tahap perencanaan kebutuhan. Kami telusuri renja SKPD dan dokumen anggaran. Tidak ditemukan kajian kebutuhan medis yang memadai. Tahap penyusunan spesifikasi dan HPS. Harga hanya berasal dari satu vendor. Tidak ada analisis kewajaran harga. Tahap proses tender. Dari analisis log LPSE, ditemukan penawaran mencurigakan berupa selisih harga peserta yang sangat tipis. Tahap evaluasi penawaran. Kaji ulang dokumen PT Matra, surat dukungan, dan bukti pengalaman pekerjaan diragukan keasliannya. Tahap sanggahan dan penetapan pemenang. Tidak ada proses sanggahan yang substantif, semua tampak formalitas. Tahap pelaksanaan kontrak dan pengiriman. Barang dikirim menjelang akhir kontrak tanpa dokumentasi yang jelas. Tahap penerimaan barang. BAST ditandatangani tanpa uji fungsi oleh PPHP. Kesimpulannya, dari 7 tahap yang kami uji, seluruhnya menunjukkan kegagalan pengendalian internal. Setelah terbukti lemahnya pengendalian melalui test of control, kami lanjutkan ke substantif test. Pertama, uji keberadaan transaksi, cocokan kontrak, SP2D dan bukti transfer. Secara administratif, semua dokumen ada dan nilainya sesuai. Tapi itu tidak cukup. Selanjutnya, konfirmasi nomor seri ke pabrik. Unit dengan nomor seri tersebut sudah terjual 2 tahun yang lalu jauh sebelum kontrak ini ditandatangani. Sehingga terbukti alat ini bukanlah unit baru. Ini temuan kunci. Berarti pemerintah membayar harga barang baru namun menerima barang bekas. Selanjutnya, uji nilai dan evaluasi. Kami minta tim ahli independen melakukan appraisal terhadap alat rekondisi tersebut. Hasil appraisal menunjukkan nilai wajar alat rekondisi hanya berkisar antara 15 hingga 25% dari harga barang baru. Kami ambil nilai tertinggi, 25% untuk memberikan manfaat paling besar bagi negara. Maka perhitungannya, nilai kontrak sebesar 24,92 miliar dikurangi nilai wajar 6,23 miliar, selisihnya adalah 18,69 miliar rupiah. Itu adalah potensi kerugian negara dan angka ini sudah dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Kesimpulan kami, dengan mengacu pada bukti-bukti empiris yang telah dipaparkan, maka hipotesis awal diterima karena sesuai dengan fakta di lapangan. Yang pertama, kolusi antara Pokja dan PT Matera dalam proses lelang terbukti, dibuktikan dengan dokumen evaluasi yang menunjukkan kejanggalan dan keterangan saksi dari anggota Pokja. Kedua, indikasi gratifikasi dan suap dibuktikan dengan laporan whistleblowing system dan hasil penelusuran rekening bank yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Ketiga, alat yang diterima adalah unit rekondisi, bukan baru. Dibuktikan dengan laporan uji kelayakan dari tim ahli independen dan konfirmasi tertulis dari pabrik. Kerugian negara sebesar 18,69 miliar rupiah dibuktikan oleh laporan perhitungan kerugian negara dari tim auditor dan perbandingan nilai kontrak dengan nilai wajar alat. Setiap hipotesis didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHP. Saran dari tim CT Scam. Pertama, aparat penegak hukum agar melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Mochi Mini Alberto, Velvet Bloom Carlo, Nagula, Sadewa, dan Starpipe. Kedua, RSUD Venesia wajib memperkuat sistem pengendalian internal, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penerimaan barang. Berikan pelatihan teknis kepada PPHP. Ketiga, aktifkan dan sosialisasikan whistleblowing system agar masyarakat dan pegawai dapat melaporkan indikasi fraud sejak dini. Keempat, terapkan fraud risk assessment secara berkala, terutama pada unit yang memiliki risiko fraud tinggi sejak pengadaan. Misi selesai.